Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para kaum muslimin dan muslimat, para sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia. Kali ini saya cuma ingin berbagi tentang bagaimana sih kita sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah, untuk bisa melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya Allah meminta kita sebagai makhluk, sebagai manusia ciptaannya, bagi orang-orang yang beriman itu, pertama, percaya dengan gaib. Gaib itu yang maha gaib ya Allah Subhanahu wa taala. Gaib itu sesuatu yang kita tidak lihat, tapi terkadang bisa kita rasakan dan ada. Percaya kepada Allah, percaya kepada takdir buruk, takdir baik, percaya bahwa kita semua pasti mati, percaya rezeki kita Allah yang atur, Allah yang menentukan, percaya jodoh kita Allah yang menentukan. Itu gaib, sesuatu yang kita tidak bisa meyakinkan bahwa nanti besok itu kita jadi apa, seperti apa, akan terjadi masalah apa. Itu gaib. Nah, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari mulai kandungan ibu kita sampai kita lahir, kecil, anak-anak, remaja, dewasa, sehingga mati. Sesungguhnya resume kehidupan kita, rangkuman kehidupan kita itu Allah sudah menulis di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi janganlah kita merasa bahwa kita ini lahir terus bersekolah, belajar, menjadi orang pintar, menjadi orang kaya. Itu bukan karena kita punya kemampuan, tapi memang itu sudah kehendak Allah. Jadi begini cara berpikirnya, bahwa bila Anda sekarang menjadi kiai, menjadi ulama, atau menjadi pejabat, atau menjadi pemimpin, itu bukan semata-mata karena kemampuan yang Anda miliki, tapi itu semua adalah kehendak takdir Allah kepada Anda, bahwa Allah telah menulis rangkuman hidup kita bahwa Anda memang bisa menjadi ulama, Anda memang bisa menjadi pejabat, bisa menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi anggota DPR. Allah paham itu kepada kemampuan Anda. Nah, tapi juga Allah menentukan juga akhir hidup kita.
apakah kita nanti akhir hidup kita dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi janganlah kita merasa sombong, takabur bahwa kita sudah menjadi pemimpin atau kita sudah menjadi pemuka agama, tokoh masyarakat, atau ulama, atau pendeta, atau biksu, segala macam. Itu karena Anda, karena kemampuan Anda sebagai manusia. Bukan. Itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janganlah kita lebay ketika jabatan itu ada pada kita, ketika jabatan itu datang pada kehidupan kita. Intinya bahwa semua yang terjadi di dunia ini, termasuk semua kehidupan kita sebagai manusia, itu semua sudah ditulis, diatur, dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kita, akan meminta apa yang telah kita lakukan. Allah akan meminta apakah semua yang Anda lakukan, yang kita lakukan sebagai manusia, kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah sudah mempersiapkan buat kita. Ketika kita sudah sampai titik kullu nafsin jaqudul maut, sudah sampai titik bahwa kita akan meninggal, kita mati, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Nah, di situ ada tempat, ada surga dan neraka. Nah, surga dan neraka itu goib, tapi kita harus percaya bahwa itu ada. Hanya itu yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa kita harus percaya. Orang beriman itu wajib percaya dengan goib, dengan hal-hal yang tidak kasat mata tapi ada, karena sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan bahwa memang hal itu ada dan kita wajib percaya. Saya kira itu mungkin pesan hikmahnya kepada kita semua. Ketika kita menjadi orang hebat, kita sampai ke titik tertinggi sehingga orang-orang tuh hormat sama kita, orang-orang menghargai kita, orang-orang meneladani kita, orang-orang patuh pada kita, itu bukan semata-mata karena kemampuan kita sampai titik itu, tapi semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita tergiur, janganlah kita terpana terhadap jabatan itu, karena sesungguhnya itu ujian buat kita. Ujian buat kita juga bisa teguran buat kita bahwa apakah kita bisa bermanfaat atau tidak ketika jabatan itu datang kepada kita, bermanfaat atau tidak pada orang lain. Saya kira itu hikmahnya, bahwa semua yang kita dapatkan, semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati itu semata-mata kehendak Allah, bukan semata-mata karena kemampuan kita, kemampuan Anda. Makanya jangan lebay, jangan berlebihan ketika Anda merasa mempunyai kekuasaan atau mempunyai ilmu yang bagus, ilmu yang tinggi dalam segala hal. Terima kasih. Marilah kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ketika itu datang kehebatan kepada kita, kita jangan takabur dan jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.